Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Konoha adalah salah satu negara yang paling banyak masjid di dunia. Ya, bayangkan di Konoha itu ada 800.000 masjid, paling banyak di dunia. Bahkan mengalahkan Pakistan. Ya, walaupun Pakistan salah satu negara mayoritas ya yang paling banyak, itu ternyata Konoha. Ya, jumlah penduduk Pakistan dengan Konoha itu nggak jauh beda, tapi di Konoha itu ya jumlahnya itu 800.000 masjid, dan di Pakistan itu hanya ada sekitar 200 ribuan masjid. Bayangkan coba ya, dengan penduduk yang jumlahnya nggak jauh beda, tapi perbandingan masjidnya itu sekitar 4 kali lipat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dengan banyaknya masjid di Konoha, maka Konoha itu semakin baik, semakin soleh orangnya, semakin jarang korupsi, ya, semakin baik, semakin ramah, semakin jujur, semakin moralnya baik, semakin toleransi? Ya, apakah ini berpengaruh atau tidak? Menarik untuk dibahas ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya. Saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi saya pure membahas masalah ini dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya anti kritik ya, mohon skip video ini, karena akhir-akhir ini saya meneliti ya, memahami ternyata umat beragama itu, maksudnya orang yang beragama itu ternyata anti kritik, guys. Ya, baru tahu saya akhir-akhir ini. Kenapa saya mengatakan bahwa orang yang beragama itu anti kritik? Karena ajaran agama itu sendiri mengajarkan umatnya anti kritik. Contoh misalnya ya, ajaran yang mengajarkan dogmatis ya, cukup imani saja, nggak usah banyak tanya, cukup imani saja ya. Kalau misalnya kita mengatakan kenapa banyak di Konoha itu masjid, cukup imani saja, nggak usah protes ya. Apakah masjid ini mempengaruhi kesolehan warga Konoha? Cukup imani saja, nggak usah protes ya, imani saja. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan warga Konoha itu semakin hari semakin anti kritik, dan ini ada korelasinya dengan agama. Jangan ini deh gini ngadi, ada korelasinya, jangan nutupin ya. Jadi kalau kita nutupin, kita tidak akan ada perubahan ya. Orang yang beragama itu biasanya adalah orang yang anti kritik. Nggak percaya? Lihat debat agama yang ada di Konoha ya, isinya sampah semua. Yang keluar dari mulut itu sampah semua. Coba nonton video debat antar umat beragama di Konoha, nggak percaya? Sampah semua kan, itu artinya bahwa kita itu sebenarnya anti kritik. Di Konoha itu orang berdebat agama itu bukan memperdebatkan atau mencari kebenaran, enggak, membentur-benturkan hafalan ya, menganggap agama yang paling benar dan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Sebelum debat juga kita sudah berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Jadi gimana cara mau nyari kebenaran coba ya. Di Konoha juga orang-orang ya, kalau dikasih data ya, nih ada data nih, data yang akurat nih, data tapi yang meneliti orang barat misalnya, oh enggak, datanya salah, itu datanya harusnya ngambil dari sini dong, dari Arab dong ya, baru valid itu datanya. Jadi warga Konoha sering berpikir seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya, jangan a priori ya. Kalau kita a priori berpihak, maka tidak akan ada perubahan. Sebenarnya alasan yang paling masuk akal itu kenapa di Konoha itu banyak masjid itu, alasan yang pertama itu adalah karena masyarakat Konoha itu adalah masyarakat yang terlalu ritualisme, terlalu mengedepankan yang namanya ritual-ritual, hafalan-hafalan daripada pelaksanaan. Jadi suka tidak suka ya, setuju tidak setuju, warga Konoha masih di level itu ya. Kognitif dan cara berpikir warga Konoha itu masih di level-level terendah, yaitu hafalan, ritual-ritual. Padahal agama itu ada tingkat-tingkatannya ya. Ya, ritual juga penting ya, ritual. Terus memahami, menganalisis, mengevaluasi, ada tingkat-tingkatannya, ada kasta-katanya.
Jadi kita itu warga Konoha itu dalam beragama itu saya melihat kita stuck di ritual-ritual, ya. Jadi kita tuh sering memperebutkan ritual-ritual gitu, merebutkan ritual-ritual, gerakan-gerakan, ya. Bagaimana gerakan melakukan ritual ibadah biar masuk surga, bagaimana bagaimana gerakan kita supaya tidak masuk neraka dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, apa iya karena satu gerakan tertentu kita tidak masuk surga? Apa Tuhan sereceh itu, ya? Apa Tuhan segabut itu karena gerakan tertentu kita tidak masuk surga? Apa Tuhan sorry. Tapi ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jangan baper guys, ini hanya di Konoha. Jadi itu yang saya perhatikan di Konoha. Kita masih ritualistik dalam beragama. Kita belum naik level, masih tetap di level terendah. Ya, dalam beragama itu masih mengedepankan yang namanya hafalan-hafalan. Ya, saya juga nggak larang hafalan, enggak. Penting, hafalan itu penting. Tapi kita stuck di situ, di lantai 1. Ya, kalau kita mau naik ke lantai 10 misalnya, kita stuck di lantai 1, nggak pernah naik kelas. Ya. Sementara negara lain sudah banyak yang naik kelas ya. Seperti Turki misalnya. Turki kan sebenarnya udah naik kelas ya. Tapi kita sering mengkafir-kafirkan negara Turki kan. Orang Turki itu kafir. Ya, tidak beragama. Tidak mementingkan yang namanya nilai-nilai agama. Padahal mereka sudah naik level ya. Dalam beragama itu ada level-levelnya ya. Level pertama itu terlalu dogmatis, terlalu ritualistik. Ya, tidak pernah naik level, ya, naik level untuk memahami, ya, melafalkan, menganalisis, mengevaluasi, dan ada yang paling tinggi yaitu create, ya, mengcreate. Kita dulu pernah sampai ke level ke create ya. Dulu waktu Konoha itu masih agama Hindu, Buddha, kita sebenarnya sudah masuk ke level create. Jadi zaman dulu kita dalam beragama itu sudah mengalami level yang sangat tinggi sebenarnya. Ya, agama Buddha dan agama Hindu itu kan mengajarkan yang namanya kesadaran ya, logika. Ya, bukan terlalu dogmatis ya agama Hindu dan agama Buddha itu. Makanya digabungkan dengan agama Siwa Buddha ya. Agama Siwa Buddha itu kan gabungan dari agama Hindu dan agama Buddha. Itu artinya create, sudah masuk ke level tertinggi dalam beragama, create. Kreasi ya. Jadi sinkrinitas itu sebenarnya kreasi ya. Namun agama Asa di Konoha itu kan nggak mengerti istilah create ini kan. Kalau misalnya kita mengatakan agama Aksa ini harus dijadikan menjadi agama Nusantara misalnya, jadi agama Aksa Nusantara misalnya, mereka akan mengatakan nggak bisa ya. Kenapa mereka mengatakan nggak bisa? Karena mereka stuck di level pertama, level-level tentang hafalan-hafalan, dogmatis, ya, ritual-ritual, gerakan-gerakan, ya, masih stuck di situ. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kita sudah pernah yang namanya dalam beragama itu masa kejayaan dalam beragama itu, ya, mengalami spiritualis yang tinggi, yaitu pada saat zaman dulu, ya, zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Di situ kita dalam beragama itu ya, dalam beragama itu kita itu sudah mencapai level create. Ya, sangat luar biasa kita dalam beragama. Tapi semenjak kita mengadopsi ideologi dari agama impor, kita langsung blast turun ke lantai 1 ya, level pertama, langsung blast, dan kita stuck di situ-situ aja. Apakah ini berpengaruh pada kemajuan satu bangsa? Sangat berpengaruh. Karena bangsa itu ya dipengaruhi oleh tradisi dalam beragamanya. Kalau suatu negara itu tidak maju, berarti ada yang salah dalam softwarenya. Software yang paling berpengaruh itu ya ibarat komputer ya, negara itu softwarenya itu adalah agama. Agama ini kan langsung ke mindset ya, pola pikir. Ya, langsung masuk ke pikiran manusia. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi tidak ada satupun presiden di Konoha yang pernah bisa sampai ke level ini, merubah tatanan dalam beragama di Konoha ya, atau tradisi dalam beragama di Konoha, nggak sampai. Kenapa? Karena
saya tidak mengatakan bahwa Presiden di Konoha itu tidak berpikir sampai sejauh ini ya. Saya mungkin berpikir sampai ke level sejauh ini ya. Ada satu tapi sering disalahartikan. Ada satu presiden di Konoha yang sampai ke level ini, yaitu Presiden Soeharto. Dia pernah mensinkritaskan, maksudnya memisahkan ya, mensekularkan antar agama dengan negara, pernah. Tapi Presiden Konoha sekarang ini ya, mungkin saya tahu beliau ini kepikiran sampai sejauh itu, tapi beliau ini berpikir nanti akan ada pertumpahan darah. Kalau saya mengubah ini akan ada pertumpahan darah. Jadi beliau ini cari aman, nggak mau ngambil risiko. Ya, saya melihat ya, Mr. Wowo ya, sang presiden di Konoha cari aman, nggak bisa merubah ini. Tapi kalau ini nggak bisa dirubah, ya catat omongan saya. Sampai kiamat pun kita bolak-balik ya, kiamat sampai 10 kali bolak-balik ya, bermiliar-miliar tahun tidak akan bisa negara maju, nggak bisa, karena softwarenya bermasalah. Kita softwarenya itu ibaratnya itu softwarenya itu kelahiran tahun atau pabrikasi tahun 97 ya, sementara sekarang kan udah tahun 2004, jadi kita masih menggunakan software yang lama gitu. Ya, itu alasannya. Ada alasan lain misalnya ya, alasan sejarahnya ya, penyebaran agama mayoritas di Konoha sejak abad ke-13 ya. Terus peran ulama juga ya, ulama tokoh agama dalam menyebarkan agama mayoritas di Konoha ya. Kerajaan-kerajaan juga ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, kerajaan-kerajaan agama mayoritas di Konoha, dan sejarah Nusantara. Jadi ini sangat berpengaruh ya, alasan sejarah ini. Alasan selanjutnya misalnya karena pengaruh dermawan ya. Warga Konoha itu kan masyarakat yang paling dermawan ya sedunia. Jadi kalau mereka ini membangun sesuatu rumah ibadah, warga Konoha ini sangat ringan tangan ya, ringan tangan untuk membangun rumah ibadah yang namanya rumah ibadah. Walaupun rumah ibadah itu banyak yang ini ya, umatnya sedikit gitu, jadi unfaedah juga sih sebenarnya. Harusnya kan dirapatin, maksudnya terlalu rapat kan, harusnya direnggangin dong gitu. Dan karena terlalu rapat, saya melihat di Konoha itu terlalu rapat, sehingga pembangunan rumah ibadah itu menurut saya itu bukan nggak penting ya, tapi lebih penting misalnya duitnya itu kita sumbangkan ke misalnya fakir miskin ya, anak yatim piatu, atau pendidikan deh ya, beasiswa, lebih baik ke situ ya. Karena di Konoha itu sudah terlalu banyak banget ya rumah ibadah. Tapi nggak sah-sah aja kalau membangun rumah ibadah, sah-sah aja. Tapi menurut saya itu ada opsi lain gitu, pertimbangan lainnya itu beasiswa, pendidikan dan sebagainya. Terutama pendidikan ya, pendidikan di Konoha itu kan masih sangat jauh-jauh tertinggal ya. Kita lebih doyan membangun rumah ibadah daripada membangun pabrik. Padahal kan yang paling kita butuhkan itu sebenarnya pabrik, biar pengangguran tidak merajalela ya. Semoga Presiden warga Konoha bisa berpikiran sampai ke sini ya. Semoga ya. Selain itu alasan kebudayaan misalnya, tradisi keagamaan yang kuat ya, arsitektur rumah ibadah yang unik yang mencerminkan budaya lokal ya. Selain itu peran rumah ibadah sebagai pusat komunitas dan pendidikan juga ya, ini berpengaruh juga. Setelah itu ada alasan lain misalnya alasan ekonomi, dana zakat dan infak ya, donasi masyarakat dan organisasi agama mayoritas di Konoha, dukungan pemerintah melalui program pembangunan ya, kemandirian finansial agama mayoritas di Konoha. Tapi saya melihat kenapa ya pemerintah di Konoha itu, terutama menteri agama di Konoha itu lebih mengurusi agama mayoritas di Konoha kan. Harusnya kan ini dong sepadan gitu dengan agama minoritas di Konoha ya kan. Harus ini dong, harus sama dong, jangan berpihak gitu, terlalu berpihak ke agama mayoritas di Konoha. Harus sama rata gitu ya, itu baru baik menurut saya pribadi. Alasan lain misalnya kebijakan pemerintah yang mendukung kebebasan beragama. Kebebasan dari mana? Kayaknya ini datanya kurang tepat deh ya.
Enggak, kita nggak terlalu bebas dalam beragama. Kita tuh kebebasan dalam beragama di Konoha itu ya sama seperti dikasih buah ya. Tapi buahnya itu kayak pisang gitu, pisang Ambon ya, pisang barangan, pisang merah ya, pisang goreng dan sebagainya ya. Lu bisa bebas beragama, tapi cuma 4 doang ya. Lu bebas makan buah tapi 4 buah ini doang ya, jenis buah ini doang, pisang ini doang ya. Kebebasan kita sebenarnya kebebasan yang semu. Kalau kebebasan yang beragama sebenarnya itu kayak di Amerika, liberalisme. Sok aja mau bikin agama harus sok aja, nggak jadi masalah. Yang penting jangan mengganggu agama lain deh. Itu kalau di Amerika ya. Selain itu ya, peran organisasi juga berpengaruh ya. Organisasi yang gede di Konoha ya, seperti NU dan Muhammadiyah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya ibadah dan pendidikan agama ini juga berpengaruh. Faktor geografis dan kemudahan akses juga berpengaruh ya. Jadi menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Anda yang akan memberikan kesimpulan. Mana lebih penting? Kita lebih fokus membangun rumah ibadah atau membangun pabrik? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.